podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending yang hadir setiap hari Jumat nih. Sama saya Lea Baneza, kita akan obrolin menyikapi ajakan demokrasi santun ala Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal demokrasi santun dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden periode 2024-2029 di gedung MPR kemarin. Menurutnya nih, demokrasi mesti menghindari kekerasan, adu domba hingga hasut-menghasut. Kata dia, demokrasi ke depan harus sejuk, damai, dan menghindari kemunafikan. Kita menghendaki kehidupan demokrasi, tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Demokrasi di mana mengoreksi harus tanpa caci maki. Bertarung tanpa membenci. Bertanding tanpa berbuat curang. Demokrasi kita harus demokrasi yang menghindari kekerasan. Yang menghindari adu domba. Yang menghindari hasut-menghasut. Demokrasi kita harus demokrasi yang sejuk. Demokrasi yang damai. Demokrasi yang menghindari kemunafikan. Kata Presiden Prabowo, sejak dulu pemikiran dan kehendak para pendiri bangsa ingin Indonesia menjadi negara berdemokrasi. Hal itu tampak di sila keempat Pancasila yang menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya dari 5 sila yang dijunjung tinggi. Pidato soal demokrasi santun ini mendapat respon beberapa pihak. Lantas gimana nih kita mesti menyikapi ajakan ini? Kita mau kupas ini bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Kali ini Lea mau bahas menyikapi ajakan demokrasi santun ala Presiden Prabowo. Kita udah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Ya, halo Lea. Wahyu, kemarin mendengarkan gak nih soal Prabowo yang sebagai Presiden RI berpidato nih untuk pertama kali? Iya, tentu mendengarkan dengan seksama ya Lea, dari awal sampai akhir ya. Dan saya rasa ini pidato yang cukup panjang kali ya sebagai presiden yang baru diambil sumpahnya. Jadi memang ada beberapa poin ya Lea yang pada hari Minggu lalu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai mengucap sumpah di depan sidang paripurna MPR ya. Di antaranya seperti niatnya mau mencapai ketahanan pangan yang paling lambat ditargetkan 4-5 tahun lah ya. Indonesia akan swasembada pangan. Karena Prabowo bilang nggak ingin nih mau tergantung dengan sumber daya makanan dari luar. Kemudian juga ada menyinggung soal swasembada pangan. Prabowo juga menargetkan untuk swasembada energi. Jadi dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung soal korupsi nih ya. Kepala negara mengajak memperbaiki dan mengoreksi diri. Ia juga mengakui masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, serta korupsi di negeri ini. Jadi kata dia, pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan dengan digitalisasi. Nah, salah satu nih yang juga masuk dalam isi pidatonya adalah demokrasi santun, Lea, yang jadi fokus pembahasan kita kali ini. Oke. Tapi nih,
orang kemudian bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi santun? Apakah kalau masyarakat mengemukakan pendapat atau kritik kepada pemerintah itu harus izin dulu atau permisi dulu atau yang baik-baik gitu? Biar santun gitu ya? Ya, atau bahkan nggak boleh sama sekali gitu ya. Jadi ini jadi perbincangan juga ya di luar di media sosial dan direspon oleh beragam pihak. Jadi waktu itu sih Prabowo menyebutkan demokrasi santun itu demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan dan tanpa caci maki. Jadi yang jelas memang ini mendapat beragam respon ya dari berbagai pihak. Oke, nah respon ini dari mana aja Wahyu? Salah satunya dari Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas ya, yang merespon ucapan Prabowo itu. Meskipun Muhammadiyah sekarang punya salah satu kader ya di Kabinet Merah Putih ya, yang dibentuk Prabowo. Jadi Anwar Abbas ini menanggapinya dengan mewanti-wanti Prabowo dan semua pemimpin agar tidak alergi terhadap kritik. Sebab menurutnya, kritik itu dilontarkan untuk menemukan jalan keluar beragam masalah di negeri ini ya, juga untuk kebaikan masyarakat. Jadi Abbas ini mengingatkan ya, Indonesia ini bisa menjadi negara maju dan besar jika bisa menempatkan perbedaan pandangan sebagai hal yang membangun ya, dan kritik itu sebagai pengingat. Respon lain juga ada ya dari salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR ya, wakil ketuanya dari Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Jadi dia mendorong pemenuhan ruang demokrasi di pemerintahan Prabowo karena kata Ibas kritik itu akan memperkuat pemerintahan Prabowo, jadi perlu untuk terus terdengar. Dan tentunya saya juga berharap demokrasi yang berjalan ke depan dapatkan ruang yang tentu tepat dan sesuai dengan etika, agar masukan-masukan, kritik-kritik disertai dengan solusi juga dapat terus terdengar. Karena ini juga memperkuat pemerintahan Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Oke, mungkin dari kalangan pegiat HAM ada nih nggak responnya soal politik santun ini? Oke, ada lah ya. Dari salah satu advokat HAM sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Hukum STH Jentera, Asfinawati. Jadi dia menilai kesantunan demokrasi ini bakal menjadi tantangan ya bagi kebebasan sipil, pers, hingga akademik ke depannya. Sebab kata dia, pidato kesantunan demokrasi ini menjadi sinyal Prabowo bakal memperkuat kebijakan popularisme. Nah, itu artinya sebetulnya demokrasinya tidak pernah betul-betul sungguh-sungguh membebaskan, tapi harus sesuai. Kritik juga saya pikir dia anti kritik ya, karena tadi harus santun. Kalau koruptor itu sangat tidak santun atau pemimpin negaranya sangat tidak santun karena mengambil harta korupsi sehingga orang tidak bisa makan, masa kita harus santun? Di mana kesantunan? Nggak ada esensinya. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD dalam siniar di kanal YouTube Resmi Mahfud juga turut menyampaikan pandangannya ya soal kutipan pidato Prabowo yang menyinggung soal demokrasi santun itu. Menurut Mahfud, ungkapan Prabowo ini bisa dianggap sebagai janji yang baik ya, asal kritik dari masyarakat itu ditampung dan ditanggapi dengan baik juga. Bisa dianggap tuh janji yang baik. Asalkan apa? Asalkan kalau ada kritik itu ditampung, lalu diolah. Ini kadang-kala orang sudah ngomong panjang, masih harus mencaci maki, sudah ngomong baik-baik juga tidak didengarkan. Kalau aspiratif gitu ya, dalam proses pembentukan hukum misalnya. Hukum kita itu kan sekarang positifis, instrumentalistik. Hal-hal yang salah itu kadang-kala dibuatkan hukum menjadi benar. Itu ciri hukum otoriter. Itu saya tulis dalam disertasi saya dulu tahun 93. Positifis, instrumentalistik itu artinya menjadikan hukum sebagai instrumen untuk mempositifkan sesuatu yang salah. Gitu. Ingin berbuat salah diakali hukumnya. Kalau tidak bisa hukumnya yang diubah secara sewenang-wenang. Itu salah satu ciri hukum di era otoriter gitu ya. Sentralistik, positifis, instrumentalistik dan open interpretatif. Terbuka untuk ditafsirkan apa saja oleh penguasa. Nah itu ciri hukum yang otoriter. Nah oleh sebab itu sekarang bagus, jangan ada caci maki. Kita ini masyarakat yang santun, masyarakat yang dikenal punya budaya adiluhung, tapi kalau ada kritik ditanggapi. Supaya itu jangan terjadi kalau ingin tertib negara ini gitu. Saya kira itu bisa dilakukan karena modal dasar bangsa kita itu salah satu adalah budaya kita yang seperti itu. Tapi jangan lupa budaya yang seperti itu kalau terus tidak pernah diperhatikan tuh meledak sendiri.
Kan ada kan orang Jawa itu ngomong dadiannya ya ngalah gitu ya. Ngalah masih di sewenang-wenang juga yang ngalih gitu kan, ngalih. Kalau sudah ngalih masih sewenang-wenang juga ngamuk. Nah itu yang terjadi, ngalih ngamuk. Itu kan budaya Jawa juga, nggak bisa. Tidak ada caci maki, nggak bisa. Nggak caci maki itu ketika pertama nyampaikan ya nggak didengar. Nggak maki-maki, yang kedua nggak didengar, masih sewenang-wenang ngalih. Kalau sudah ngalih di pojok ngamuk, di situ muncul caci maki. Nah, nggak cuman ini nih, karena pembahasan soal ini akan terus berlanjut, tapi kita jeda dulu ya. Aduh, hari ini gue bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh, mental health gue terganggu. Masih pagi woi, udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo gak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko. Apa? Ke Disko? Disko, diskusi psikologi. Itu podcast woi, podcast. Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah. Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu apalagi sampai self-diagnose. Cus dengerin Disko, diskusi psikologi, persembahan Into the Light Indonesia dan KBR. Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental langsung dari pakarnya. Disko, diskusi psikologi, hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Masih bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan, kita nih bakal bahas menyikapi ajakan demokrasi santun ala Presiden Prabowo. Nah Wahyu, ini kan ramai juga ya tanggapan soal pidato demokrasi santun di awal kepemimpinan Prabowo yang tadi kita bahas. Nah tadi Prof Mahfud malah berpesan balik kalau mau demokrasi santun ya kritikan itu mesti ditanggapi dengan baik juga. Artinya tanggung jawab untuk menjaga demokrasi santun ini ada dua arah, nggak cuma dari si pelempar kritik tapi juga yang mendapatkan kritik ini. Nah gimana nih Wahyu? Iya, kalau mau diartikan demikian maka posisinya jadi enak ya Lea. Ini juga ada pandangan lain ya dari Direktur Eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research (PII), Adinda Tentriangke Mutar. Jadi kepada KBR dia mendesak penegak hukum itu harus tegas ya dan punya komitmen sehingga tidak lagi nih kalau ada orang berdemo sesuai aturan juga lantas dikriminalisasi. Meskipun kita tidak mendengar dengan jelas di pidato itu soal kebebasan berekspresi dan berpendapat, tapi lagi-lagi apa yang ada di Asta Cita itu kan ya ideal, tatanannya normatif. Nah itu yang perlu dibuktikan adalah setidaknya pun tidak berujuk pada Asta Cita, tapi kita tuh udah ada undang-undang kebebasan berpendapat di muka umum, kita menandatangani kovenan hak sipil dan hak politik, dan yang terpenting adalah kita bisa memastikan kebebasan individu kita ini dilindungi. Karena semua itu ada di konstitusi, ada di undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar Pancasila itu lebih tinggi dari Asta Cita sekalipun. Nah ini harapannya sebenarnya adalah penegak hukum juga cukup tegak dan punya komitmen sehingga tidak ada lagi nih kalau orang berdemo sesuai aturan juga jangan dikriminalisasi. Atau ada yang posting di media sosial, kalau memang melewati jalur hukum ya diproses hukum, bukan disuruh minta maaf. Karena itu ngaco banget sebenarnya gitu ya, orang pengen mengkritik kok disuruh minta maaf gitu, kecuali memang kritiknya tidak berdasar. Selain kepada penegak hukum, Adinda juga menuntut wakil rakyat nih di DPR yang kemarin juga baru dilantik ya, supaya bekerja dengan baik nih, mendengarkan suara dari rakyatnya. Wakil rakyat kita bekerja nggak? Kalau konstituennya ditangkap, bekerja nggak? Dan nggak usah konstituennya yang ngomong gitu loh. Mereka lah yang harus bersuara, jangan satu suara aja demi Indonesia yang damai, karena itu ngaco. Di mana-mana checks and balances itu, parlemennya parle, berbicara gitu. Dan mereka itu udah punya badan aspirasi rakyat. Ini bisa dimasukkan juga nih, kalau ada warga mau rakyat ingin komplain, ya ada badan aspirasi rakyat. Jangan sampai uang segitu banyak di DPR tapi mereka nggak bekerja sesuai aspirasi, ya DPR harus bersuara gitu, aspirasi yang ditangkap seperti apa. Jadi ini juga momentum buat saya, bukan hanya soal eksekutif tapi pilar demokrasi lainnya termasuk DPR gitu, karena lagi-lagi kita nggak bisa sendiri, ya kita mengharapkan juga nih ada dukungan dari Badan Perwakilan Rakyat gitu, Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili aspirasi kita gitu. Dan ya harus kita lawan kalau misalnya nantinya itu akan ada
pemerintahan yang supresif, yang melanggar HAM itu udah jelas sekali gitu, karena kita punya aturannya. Regardless mereka punya program visi misi, ya undang-undang tuh lebih tinggi, apalagi undang-undang dasar dan hak asasi manusia, dan itu ya kerja bersama. Nah ini kita komitmen yang kita kejar nih sebagai bagian pengawasan, dan semoga DPR-nya juga waras. Jadi menurut Adinda nih, kalau semangat damai yang mau diwujudkan sih oke-oke saja ya. Tapi jangan sampai demokrasi damainya itu diartikan tidak boleh ada kritik sama sekali. Itu yang jangan sampai terjadi ya Lea ya. Ya jangan sampai anti kritik gitu ya. Ya, karena mestinya orang mengkritik itu nggak boleh dilarang ya, tapi harus dilindungi sesuai undang-undang. Demokrasi menurut saya, misalnya kalau semangatnya damai, oke gitu. Tapi kalau itu diartikan tidak boleh ada kritik, dikriminalisasi menggunakan ITE, KUHP, jelas saya sangat tidak setuju gitu. Dan riset kami juga di The Indonesian Institute mendorong perlindungan dan upaya mendukung kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk di dunia maya. Kalau harapannya adalah jangan cekcok, itu adalah ya jangan sampai terjadi konflik yang menyebabkan kerugian materi maupun imaterial, ya itu bisa dipahami. Kita tentu ingin hidup di suasana yang stabil gitu ya, yang damai, keteraturan. Tapi kalau itu menjadi semu, artinya demokrasinya pun menjadi semu gitu, dimana kita nggak boleh ngomong karena harus tenang gitu, harus menunjukkan harmoni. Kalau iya berarti sama aja kayak di zaman Soeharto, zaman Orde Baru atau sebelumnya. Nah itu yang kami tidak setuju ya. Dalam konteks itu kita perlu berhati-hati membaca apa yang dikatakan penguasa. Oke, yang jelas kita juga mau tahu nih gimana nih harapan kamu terhadap demokrasi kita selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengusung demokrasi santun ini. Nah, kalian biasa komen soal ini, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.